wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Kurniawan dengan NIM 202011010104 kelas HKI D3. Di sini saya akan membahas tentang politik hukum, yaitu akar sejarah politik hukum dalam perspektif keilmuan, dengan diampu tulisan oleh Dr. Muhammad Sohibul Ilmam, Magister Hukum. Langsung saja kita akan menuju ke pembahasan politik hukum dan disiplin hukum. Padman Wahyono memberikan pengertian politik hukum sebagai kebijaksanaan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Kebijaksanaan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, lembaga penegakan hukum, dan penegakannya sendiri. Sacipto Harjo menjelaskan bahwa politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Sementara itu, Van Apeldoorn lebih membatasi pada hukum tertulis. Beliau menggunakan istilah politik perundang-undangan yang diartikannya sebagai menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Suryono Suekanto mengartikan politik hukum sebagai kegiatan memilah nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai atau bagian dari studi hukum. Disiplin politik hukum menurut mereka merupakan gabungan dari ilmu hukum dan filsafat hukum. Pandangan ini bertolak belakang dengan pandangan yang ada selama ini bahwa politik hukum merupakan gabungan dari ilmu hukum dan ilmu politik. Apabila dihubungkan dengan praktek policy making dan policy executing di bidang hukum, politik hukum sebagai teori menggunakan policy evaluation dan policy approximation serta policy recommendation di bidang hukum. Dengan demikian, politik hukum merupakan sistem ajaran tentang hukum sebagai kenyataan ideal dan real. Politik hukum sebagai kajian hukum tata negara. Politik hukum yaitu kebijaksanaan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pemerintahan atau lembaga negara serta cita-cita suatu negara merupakan bagian dari studi hukum tata negara. Artinya, dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik hukum itu menyangkut sebuah tata hukum dan bentuk atau struktur hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum tata negara adalah rangkaian peraturan hukum yang mendirikan badan-badan sebagai alat atau organ suatu negara dengan memberikan wewenang kepada badan-badan itu, dan yang membagi-bagi pekerjaan pemerintah kepada banyak alat negara, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Pada bagian inilah sebenarnya studi politik hukum menjadi sangat penting untuk dicermati karena berkaitan dengan cara bekerjanya badan-badan negara yang berwenang menetapkan politik hukum sebuah negara. Ruang lingkup dan manfaat ilmu politik hukum. Ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum. Yang kedua, proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum. Yang ketiga, penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan datang dan telah ditetapkan. Yang keenam, pelaksanaan dari peraturan undang-undang yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara. Manfaat ilmu politik hukum. Politik hukum secara umum bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses yang tercakup dari 6 wilayah kajian itu dan menghasilkan sebuah legal policy yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Dan 6 wilayah kajian itu bersifat integral satu sama lain. Demikianlah pembahasan dan uraian dari akar sejarah politik hukum dalam perspektif keilmuan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.